Ufi adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jawa Barat yang harus mengikuti program KKN bersama teman-teman seangkatannya. Tepat pada tahun 2015 di bulan Agustus yang masih di suasana lebaran. Tempat dan lokasi untuk KKN yang sudah ditentukan oleh pihak kampus berada di daerah dekat pantai. Kebetulan kelompok Ufi yang berjumlah 18 orang terdiri dari 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki mendapatkan lokasi di daerah C yang hanya sekitar 45 menit saja dari pantai. Setelah mengetahui tempat dan teman dalam kelompok, maka dibuatlah grup WhatsApp untuk sesi perkenalan dan membahas tentang lokasi yang akan ditempati oleh mereka. Pada H-7 diputuskanlah untuk observasi tentang lokasi dan juga menanyakan perihal tempat posko yang akan mereka tinggali selama 40 hari. Salah satu teman Ufi yang bernama Igun adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang paling semangat untuk mengikuti acara tersebut. Dia mengirim pesan di grup, "Ayo orang gewa cari posko supaya Yongjon. Cepat, kita cari posko biar tenang." Begitu katanya. Namun pesan itu hanya digubris oleh beberapa teman saja. Sedangkan Ufi sendiri sebenarnya merasa malas untuk ikut KKN. Mungkin merasa hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu, atau ada hal yang entah merasa mengganggu batinnya. Padahal bayangan daerah itu belum pernah sama sekali dia singgahi. Akhirnya Igun bersama 3 orang berangkat ke lokasi, bermaksud untuk mendalami daerah sekitar, juga untuk mencari posko yang tepat. Ketika sampai di tempat, Pak Kepala Desa dan Sekdes yang menyambut memberitahukan bahwa hanya ada 2 posko yang disediakan. Satu posko di rumah seorang warga yang bernama Bu Narsi yang mempunyai usaha membuka warung makan serta tempatnya cukup luas, meskipun nampak sederhana. Sedangkan posko yang tersedia satunya lagi adalah sebuah rumah yang bergaya seperti bangunan tinggalan dari Belanda. Rumah besar yang telah tak berpenghuni hampir selama 6 tahun itu adalah milik salah satu warga juga yang bernama Pak Budi. Untuk menunjukkan bukti kepada kawan-kawan yang tak dapat ikut, Igun lantas mengabadikan beberapa tempat dengan menggunakan ponsel miliknya. Pintu gapura, kantor desa, dan beberapa calon posko sudah difoto oleh Igun. Lalu dia mengikuti langkah Pak Kepala Desa untuk menuju ke posko yang akan ditempati oleh Igun dan kawan-kawannya. Meski pada awalnya Igun ingin memilih posko rumah Bu Narsi, akan tetapi karena sudah ada yang memesan 20 hari sebelumnya, akhirnya dengan terpaksa menerima rumah Pak Budi untuk dijadikan posko. Pak Kepala Desa pun meminta maaf serta menjelaskan tentang keadaan rumah besar yang akan ditempati oleh para mahasiswa itu. Tersedia 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, serta ruang tamu, ruang tengah dan dapur juga. Bahkan halaman belakang pun sangat luas juga. Apa hendak dikata lagi, hanya rumah itulah salah satu-satunya yang tersisa untuk digunakan sebagai posko para mahasiswa KKN. Igun dan ketiga kawannya pun hanya bisa menerimanya, meskipun ada perasaan aneh ketika melihat suasana rumah tersebut. Mulailah Igun memposisikan kamera di handphonenya untuk mengambil gambar rumah itu. Dia sempat menelan ludah ketika melihat foto yang pertama dan kedua kalinya diambil hanya gambar yang gelap dan warna hitam saja. Setelah gambar yang ketiga, barulah foto rumah itu bisa terlihat, meskipun agak suram. Segera foto-foto yang sudah diabadikan tadi dikirimkannya ke grup WhatsApp. Seorang teman langsung menulis, "Ih, rumah itu kok sepertinya lama tak berpenghuni, Gun. Tidak ada lagi apa?" Igun pun segera membalas, "Hanya ini yang disediakan. Cuman kosong beberapa bulan kok, nyaman, luas." Dan kata Pak Kades, mereka meminta maaf bahwa harus menyatukan mahasiswa perempuan serta laki-laki dalam satu rumah, karena cuma ada 2 rumah, dan yang satu rumah sudah terbooking dulu oleh KKN kampus lain. Mahasiswa yang mengikuti KKN kala itu memang cukup banyak, yaitu sekitar 48 kelompok. Kebetulan KKN kelompok Ufi ditempatkan di Kecamatan C,
tepat di pusat pemerintahan yang terdiri dari 11 desa, dan semuanya ditempati oleh mahasiswa di satu kampus. Karena tak ada pilihan lain lagi, pada akhirnya semua teman pun menyetujui rumah Pak Budi untuk dijadikan posko KKN. Sedangkan Ufi hanya menurut sebagai formalitas saja. Iya malas sih, asal datang diam ikuti perintah, nanti juga nilai bagus. Gumamnya ketika seorang teman menanyakan tentang sikapnya yang lebih banyak diam. Karena bagi Ufi yang berkepribadian egois dan tak terlalu peduli, hanya menganggap bahwa kegiatan KKN hanya sarana bermain dan sekedar membantu pekerjaan aparat desa saja. Pada hari keberangkatan pun tiba, karena jarak dari rumah ke kampus menghabiskan waktu hingga 2 jam. Ufi pun bersiap-siap saat subuh. Waktunya untuk berpamitan. Kakak Ufi sempat menggodanya. Lah, lu KKN nih. Kan KKN mah istilahnya pindah tidur doang. Selebihnya paling dapet cewek. Kamu kan jomblo. Ufi hanya menanggapi dengan senyuman saja, karena tak ingin berdebat dengan si kakak. Kalau ada apa-apa, teleponnya nak. Insya Allah kalau kitanya baik, sopan, pasti dijaga Allah. Titip, jangan meninggalkan sholat ya, ujar sang ibu sambil memeluk putranya. Sedangkan sang ayah hanya mengangguk sambil tersenyum, seperti memiliki arti lain untuk melepas kepergian Ufi yang akan menuju ke tempat KKN. Ufi menjawab dengan anggukan, kemudian berpamitan dengan mencium punggung telapak tangan kedua orang tuanya. Di dalam perjalanan menuju tempat berkumpul yang sudah ditentukan, Ufi sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok tumben ibunya berkata seperti itu tadi? Padahal kalau dirinya akan pergi kemanapun, sang ibu hanya berkata untuk berhati-hati saja. Setibanya Ufi di tempat berkumpul bersama teman-temannya, sembari beristirahat sejenak, maka dimulailah pembentukan ketua dan beberapa seksi juga. Mereka juga membicarakan tentang rencana selanjutnya sesuai prodi masing-masing. Ufi yang mempunyai sikap pendiam dan cuek merasa terkejut dan tak enak ketika teman-temannya menunjuk dirinya sebagai ketua kelompok atau biasa disebut koordinator desa. Apa bisaku? Pintar enggak? Kecakapan bicara di depan umum juga jelek, protes Ufi. Akan tetapi semua temannya cuma tertawa menanggapi protes kerasnya si Ufi. Seorang teman yang satu jurusan dengannya yang bernama Edi malah berkomentar, lah, sudah enak tahu jadi kordes, cuman bisa nyuruh. Udah terima saja. Maka dengan terpaksa, Ufi pun cuma bisa menerima dan meratapi nasibnya. Kala itu, keinginannya untuk ikut KKN sudah merasa malas dan hanya ingin bersikap ogah-ogahan, tetapi malah diberikan tugas yang harus membuatnya selalu aktif. Setelah pembekalan dan pelepasan, maka berangkatlah mereka menuju ke lokasi KKN berada. Ketika telah sampai di tempat tujuan, semua teman-teman Ufi langsung terdiam 1000 bahasa saat melihat rumah yang akan mereka tempati itu. Meskipun masih berada di depan rumah yang tampak tua itu, hawa tak enak sudah dapat mereka rasakan. Sekitar 2 menit mereka tertegun memandangi bangunan tua. Mereka dikejutkan oleh teriakan salah satu teman yang bernama Ikun, yang ternyata ada seseorang menepuk-nepuk bahunya dengan sedikit keras. Ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang lelaki yang berperawakan tinggi, perutnya buncit, dan berkumis tebal yang tengah melotot ke arah Ikun. Kenapa kalian hanya diam saja? Seharusnya datang itu beri salam, permisi kek, bukannya diam pelongo-pelongo di depan rumah, seru lelaki itu. Punten pak. Aduh, mungkin kelelahan kali. Ada apa pak? Kok ada di sini? Tanya Ikun. Ini kuncinya. Awas jangan lupa nak. WC belakang jangan dipakai, ujar lelaki itu lagi yang ternyata adalah si pemilik rumah dan bernama Pak Budi. Iya pak, siap, terima kasih atas bantuannya, jawab Ikun sambil mengangguk dan tersenyum. Sebelum beranjak pergi, si pemilik bangunan tua itu sempat menjelaskan bahwa tempat tinggal beliau yang sekarang tak terlalu jauh dari rumah yang akan ditempati oleh Ufi dan kawan-kawan, hanya terhalang oleh 2 rumah saja dari posko KKN. Tak ada satu orang pun yang berbicara atau mengobrol pada saat itu, karena masih tertegun melihat kedatangan Pak Budi tadi. Kemudian, tanpa berkata apa-apa,
Mereka lantas segera memasuki rumah besar yang tampak menyeramkan itu. Meskipun waktu saat itu menunjukkan di angka 12 siang, namun ketika memasuki rumah, mereka merasakan atmosfer seperti pada jam 12 malam. Suasana sangat sepi, suram, tak bercahaya, karena sinar matahari tak bisa langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat pula lantai upin berwarna kuning klasik, yang menandakan bahwa bangunan itu memang merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Rumah yang dijadikan posko memang berada di pinggir jalan. Di sebelah kanan terdapat sebuah kios, namun kios itu tampak selalu tutup. Pada sebelah kiri bangunan hanya ada beberapa rumah yang terbengkalai. Dinding tembok telah dipenuhi tanaman liar yang sudah menjalar. Di belakang rumah pula merupakan sebuah lahan kosong yang terdapat beberapa pohon kelapa dan pohon besar lainnya, sehingga mirip sebuah hutan yang tak ada penghuninya sama sekali. Akan tetapi, di sebelah kanan bangunan rumah itu masih banyak rumah-rumah yang berpenghuni, yang berbanding terbalik dengan samping rumah sebelah kiri, yang terlihat hanya pemandangan bangunan terbengkalai. Ketika memasuki rumah, kesalahan mereka yang pertama adalah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu, tetapi malah langsung berebutan kamar. Sebagai ketua, Ufi pun membagi kamar supaya teman-temannya tidak saling berebut, juga meminimalisir kontak antar perempuan dengan laki-laki agar tidak terlalu dekat, karena mereka harus tinggal dalam satu rumah. Akhirnya diputuskan bahwa kamar ke-1 dan kedua untuk perempuan, sedangkan kamar yang ketiga dan keempat untuk laki-laki. Meskipun dua kamar terbilang sempit dan minim ventilasi, setidaknya harus diisi oleh 5 atau 6 mahasiswa lelaki. Namun pada akhirnya, Ufi, Igun, dan satu teman lainnya menggunakan ruangan makan yang di dalamnya hanya ada sebuah meja makan, menjadi kamar untuk mereka bertiga. Sementara itu terdapat sebuah jendela yang langsung menghadap ke area belakang, sehingga bisa melihat keadaan di sekitar area yang ditumbuhi pohon kelapa, pohon rambutan, serta beberapa tanaman besar lainnya. Untuk menuju ke dapur, musola, dan WC, memang harus keluar dari rumah utama, lalu bisa melihat area belakang yang tanpa atap. Selama hari telah mereka lalui dengan berbagai aktivitas. Di setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas, para mahasiswa sering nongkrong di teras pinggir sambil sharing tentang proker masing-masing. Salah satu teman Ufi pun sering bercanda, tetapi hal yang paling mengusik hati adalah ucapan teman-temannya yang menempati di kamar ketiga. 4 orang mahasiswa yang sekamar itu sering berkata dengan nada bercanda, "Ranjang goyang, ranjang goyang." Di kamar itu emang kebetulan terdapat 2 tempat tidur kuno, karena setiap pagi mereka mengatakan hal yang sama sambil tertawa. Maka teman-teman yang lainnya hanya menanggapi sebatas candaan saja. Pada tanggal 15 Agustus, kebetulan ada program untuk jurusan Ufi dan temannya yang bernama Edi. Program mereka adalah permintaan dari kepala dusun yang letak dusunnya lumayan jauh dari posko. Saat itu, mereka diminta untuk melihat fasilitas kesehatan, yaitu seperti balai desa sebagai tempat kalau ada pengobatan. Kepala dusun pun meminta agar di sekitar fasilitas itu dinamai berbagai tanaman obat. "Halo, ini dengan anak yang KKN, bisa ke dusun Bapak tidak? Tapi yang bisa menanam tanaman. Maaf sore-sore menyuruh kalian. Bisa ya?" ucap Pak Kades dusun melalui telepon. Waktu telah menunjukkan pukul 16, serta kondisi pun mendung, sehingga membuat Ufi merasa agak ragu dan malas. "Kenapa tidak besok saja sih?" keluh Ufi dalam hati. "Halo, gimana bisa?" "Bisalah kan? Kesini tugasnya untuk bantu kami," lanjut Pak Kepala Dusun, karena Ufi masih terdiam. "Oh iya Pak, ya silakan sekarang juga saya ke sana ya. Ditunggu ya Pak," jawab Ufi akhirnya. "Kalau bisa kesininya jangan sendirian ya," seru si bapak mengakhiri panggilan. Ufi pun merasa terkejut karena tak mengerti dengan ucapan si penelpon. Bukannya mengucapi salam dulu, malah langsung ditutup. Di, ada tugas nih. Kita harus ke dusun C itu.
tadi kepala dusunnya telepon, harus ke sana sekarang. Teriak Ufi memanggil dan menjelaskan kepada Edi. Kok sore begini sih? Aneh. Malas Afi. Besok aja, mana mendung lagi. Jawab Edi ragu. Ya jauh sih, tapi bagaimana lagi? Yuk tegas Ufi. Karena tak ingin mendapat penilaian kurang baik cuma gara-gara masalah sepele. Pada akhirnya mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Edi untuk menuju ke dusun tersebut yang letaknya agak menyempil di ujung. Jarak dari posko ke dusun itu biasa ditempuh sekitar 20 menitan bila menggunakan kendaraan bermotor. Mereka pun harus melewati beberapa rumah warga, kebun, serta pepohonan rimbun yang di kanan kirinya tak terlalu banyak rumah. Di dalam perjalanan, mereka tak ingin berpikiran aneh atau hal-hal yang bisa mengganggu. Uang, hanya itulah yang ada di pikiran mereka saat ini. Datang lalu memberikan survei dan mengatakan akan mereka kerjakan esok lusa karena di tanggal 16 sampai 18 ada acara yang menjadi unggulan dari program KKN. Itulah rencana 2 orang mahasiswa yang merasa terpaksa pergi ke sebuah dusun terpencil. Jalanan yang mereka lalui tak bisa dikatakan mulus, meskipun tak terlalu rusak parah. Hari pun telah mulai gelap, seperti mendung yang tiba-tiba datang menyelimuti daerah itu. Keadaannya sangat sepi dan sunyi, karena tak ada satu orang pun yang berpapasan atau melalui jalanan itu selain 2 orang mahasiswa, yang dari tadi hanya dia membisu di atas motor roda 2. Terlihat oleh mereka bahwa jalan yang akan mereka lewati selanjutnya adalah tempat yang banyak ditanami pohon sejenis jati atau alba. Akan tetapi, sebelum mencapai tempat tersebut, tiba-tiba motor langsung berhenti secara mendadak. Vi, kok motor mati ya? Padahal bensin masih banyak kok, teriak Edi yang kebingungan. Lah mana aku tahu, coba cek dulu Di. Duh mana masih jauh, pulang pun jauh, keluh Ufi sambil turun dari jok belakang. Edi menurunkan standar, lalu membuka tangki bensin motor metiknya untuk melihat isi bensin. Terlintas pula dalam pikiran Ufi atas ucapan kepala dusun tadi. Kenapa tadi dibilang jangan pergi sendirian ya? Mungkin pekarangan fasilitas desa cukup luas, jadi mesti datang berdua. Vi, ayo pulang, ucap Edi membuyarkan lamunan Ufi. Ayo, yuk kita pulang Di, jawab Ufi seketika. Lah kenapa pulang? Sampai juga belum. Sebentar, kali aja di sela bisa nyala, kata Edi yang langsung membuat Ufi menjadi bingung. Hah? Lah tadi bilang ayo pulang, gimana sih bingung ketus Ufi yang tampak ragu. Ya dari tadi aku cuma ngecek motor kok, tegas Edi dengan tatapan meyakinkan. Lah terus yang tadi siapa? Halusinasi kali, gumam Ufi dalam hati. Motor pun akhirnya bisa menyala. Edi yang telah merasa lelah langsung menyuruh Ufi untuk menyetir motor. Sesekali Edi mengumpat kasar. Motor tak tahu diuntung, sedang dibutuhkan malah mogok. Untung nyala, kalau tidak, kubuang kamu. Ufi langsung tersenyum mendengar umpatan temannya. Udah, ayo biar cepat sampai dan pulang. Sudah mau maghrib. Selang beberapa meter berkendara lagi, Ufi melihat ada sesosok tubuh yang berbaring di samping kanan jalan. Namun karena harus fokus mengendarai motor, tak diraukannya sosok yang terbalut kain putih kusam itu. Meskipun merasa terkejut dan was-was, tapi Ufi tak memberitahu teman yang duduk di jok belakang, karena tak mau urusan mereka menjadi kacau. Hawa semakin dingin, dan keadaan bertambah gelap. Namun kesunyian yang mencekamlah yang membuat Ufi merasa tidak takut. Maka dia langsung tancap gas agar bisa segera sampai ke tempat tujuan. Sekitar pukul 17.30, akhirnya Ufi dan Edi sampai di tempat tujuan, yang langsung disambut oleh kepala dusun dengan pertanyaan. Loh, kok lama sekali? Ada apa? Tidak ada apa-apa Pak, cuman tadi motor kami mengalami mogok di perjalanan, jawab Ufi. Syukurlah kalau begitu. Ini adalah fasilitas warga yang biasa dipakai untuk balai pengobatan. Di sampingnya itu ada pekarangan. Kami para warga di sini ingin pekarangan kosong itu ditanami tanaman obat-obatan agar nanti jadi pepohonan apotik kami, jelas kepala dusun. Bagus Pak idenya. Untuk ukuran 3 x 4 meter ini emang cocok untuk beberapa tanaman, namun kami ingin minta maaf karena waktu kesini tidak ada cukup persiapan.
Apakah bisa kalau kami kerjakan besok lusa saja, Pak? Ufi mengemukakan alasannya agar ia tidak bisa berlama-lama lagi di dusun terpencil itu. Bapak kesini bukan bermaksud membuat tanaman itu sekarang. Tadi Bapak kasihan sama kalian. Jadi maksud Bapak hanya ingin bertanya, betah gitu didinya? Betah ya tinggal di situ? Jawab Pak Kepala Dusun yang di akhir kalimatnya dengan nada berbisik. Betah kok, Pak. Iya, dibetah-betahkan karena mau bagaimana lagi? Sahut Edi. Ya bismillah saja, Pak. Bapak lihat, kamu sepertinya agak tenang, ucap Bapak Kepala Dusun sambil menepuk bahu Ufi. Iya, Pak, bismillah aja, jawab Edi lagi. Ya sudah, lebih baik kalian segera pulang saja. Nanti kalau sudah sempat, kalian datang ke sini lagi untuk membuat kebun apotik kami ya, ujar Pak Kepala Dusun. Iya, Pak, kalau begitu kami pulang dulu. Mohon maaf, belum bisa banyak membantu, pamit Ufi sambil menjabat tangan lelaki di hadapannya itu. Tidak apa-apa, Nak. Bapak hanya merasa sedikit khawatir saja. Tolong titip sopan santun untuk teman-teman kalian. Apapun, bila ada yang mengganggu, pendam saja. Jangan sampai si Budi tahu. Oh ya, sepulang dari sini nanti, di perjalanan jangan gubris ya apapun yang ada di depan kalian, tegas Pak Kepala Dusun yang langsung berbalik, lalu berjalan meninggalkan dua orang mahasiswa yang masih tampak agak kebingungan. Lalu Edi mendekati Ufi dan berbisik, apa maksudnya Bapak itu ya? Kok jadi merinding begini ya, Vi? Kita pulang aja yuk. Ufi hanya mengangguk, lalu menjalankan motor sambil mengucapkan salam. Padahal Kepala Dusun sudah berjalan jauh dari tempat mereka. Aneh juga, udah capek-capek kesini, kok malah mengobrol itu saja. Kenapa tidak bicara lewat telepon aja sih? Tanya Ufi dalam hati. Di dalam kegelapan yang sudah mulai menjelang maghrib, serta air yang menetes sesekali dari atas seperti menandakan akan hujan, Ufi memacu kendaraan roda 2 yang dinaikinya agar segera cepat sampai ke posko. Perasaan Ufi semakin tak enak saat akan sampai di jalan yang tadi terdapat sesosok tubuh berbungkus kain putih. Benar saja, ketika telah berada di jalanan yang terasa aneh itu, mata Ufi kembali melihat hal yang membuat jantungnya bagai dipacu. Namun rupanya kali itu bukan hanya Ufi yang bisa melihatnya, karena Edi langsung berkata dengan suara yang agak keras, "Vi, kebut Vi!" Bukan hanya itu saja yang bisa terlihat oleh dua orang itu, tapi ada kelebatan bayangan juga yang seperti mengikuti laju kendaraan bermotor yang telah dipacu dengan kencang itu. Ufi yang merasa penasaran sempat menoleh ke arah belakang. Dalam sekilas dia melihat ada sesuatu yang terbang mengikuti motor. Kembali Ufi menarik gas motor lebih kencang lagi, karena hanya hal itu yang bisa dilakukannya. Sedangkan Edi yang duduk di jok belakang terus mencengkeram pinggang Ufi sambil sesekali berteriak ketakutan. Sosok yang terbang tak dapat mereka lihat dengan jelas, tetapi suara tertawa dan cekikikan terus terdengar mengiringi laju motor yang membelah kegelapan malam dan disertai hujan rintik-rintik. Setelah kejadian itu, tak ada hal yang aneh atau ada gangguan yang mereka alami, hingga sampai di malam pada tanggal 16 Agustus, yaitu saat Ufi dan kawan-kawan yang ikut agenda Karang Taruna setempat dalam acara memperingati 17 Agustus dengan pawai obor, mereka mendapatkan kejadian yang aneh lagi. Menginjak pukul sekitar 19 Badai Syah, mereka langsung bergegas ke lapangan desa yang terdapat di ujung desa dengan dikelilingi kebun. Pada awalnya tak ada pikiran aneh atau perasaan takut. Mereka tampak senang berjalan ikut pawai obor dan mengelilingi tiap dusun, yang mana jarak tiap-tiap dusun memang agak berjauhan letaknya. Pada setiap dusun, mereka harus melewati jalan yang di samping kiri kanannya masih berupa kebun atau lahan kosong. Penerangan pun sangat minim, sehingga membuat para perempuan terkadang berteriak karena merasa terkejut. Teriakan dan rasa terkejut para perempuan yaitu ketika mereka melihat sosok-sosok menyeramkan yang berada di samping-samping sepanjang jalan. Sosok tubuh bergaun putih yang melambai-lambai, atau berupa sosok yang berdiri dengan dibalut kain putih juga, serta terlihat pula seperti nenek yang bungkuk, sering mereka jumpai di perjalanan. Namun ternyata itu semua adalah ulah para warga yang sekedar ikut meramaikan acara dengan membuat bermacam bentuk boneka dari pelepah pisang. Ketika jam sudah menunjukkan di angka 23, saat pada acara yang terakhir, mereka semua menuju ke area lapang yang telah disediakan oleh Karang Taruna setempat. Pentas seni tengah berlangsung dengan meriah.
Dari acara tarik suara para peserta yang ingin mengisi acara, hingga berbagai macam kesenian yang lainnya juga turut ditampilkan. Tiba-tiba Igun menepuk punggung Ufi yang sedang duduk santai menikmati acara yang berada di atas panggung. "Pak Ketu, itu sepertinya kita ada tambahan personil," ucap Dani dengan wajah sedikit pucat. "Coba lihat yang duduk, ada berapa orang yang di belakang?" sambung Igun yang duduk di sebelah Ufi. Lalu Ufi pun langsung menghitung teman-temannya yang duduk berkelompok dengannya. Teman perempuan seharusnya ada 7 orang, tetapi saat itu menjadi 8 orang. Dicobanya mengulang hitungannya lagi karena penasaran, tetapi malah menjadi 9 orang. Masih tak percaya dengan jumlah temannya, Ufi menghitung lagi untuk yang ketiga kalinya. Matanya dikucek beberapa kali untuk memastikan, karena jumlah yang didapat adalah 8 orang. Keadaan sekitar lapangan memang tak terlalu terang. Penerangannya hanya dari nyala beberapa nyala api obor, sehingga Ufi mengira bahwa satu orang yang masuk ke hitungannya hanyalah bayangan saja. Mahasiswa yang bernama Dani langsung menarik tangan Ufi untuk mendekati kelompok mahasiswa yang duduk di atas rerumputan dengan membentuk lingkaran, karena takut ada hal yang tidak beres dan mengganggu acara yang masih berlangsung itu. Igun, Dani, dan Ufi sontak terkejut saat telah mendekati kelompok teman-teman perempuan mereka. Di sebelah mahasiswi yang bernama Eli, tampak seorang perempuan yang cara duduknya seperti orang sinden. Namun yang membuat 3 orang mahasiswa itu terpana adalah saat melihat wajah perempuan tambahan yang hanya tampak berwarna hitam. "Astagfirullah," ucap ketiga mahasiswa hampir bersamaan. Kemudian Dani pun segera menghampiri Eli untuk memastikan lagi penglihatannya. Akan tetapi tiba-tiba sosok perempuan berwajah hitam itu langsung menghilang. Bulu-bulu halus di sekujur tubuh Dani langsung meremang. Dia pun hampir kencing di celana ketika tiba-tiba melihat kemunculan sosok tinggi besar di hadapannya. Wajah makhluk yang dilihat Dani saat itu pun sangat menyeramkan. Kedua bola matanya besar dan melotot. Mulutnya terbuka lebar karena semua giginya yang tajam mencuat keluar. Bukan hanya itu saja yang membuat Dani sangat ketakutan. Sosok tubuh yang terus melotot ke arah Dani dan kawan-kawannya itu berwarna merah, sehingga dia merasa yakin bahwa penampakan menakutkan itu adalah yang biasa disebut buto abang atau buto merah, atau lebih dikenal lagi dengan sebutan Denowo. Dengan bibir bergetar dan wajah yang pucat pasi, akhirnya Dani mengajak Ufi dan teman-teman yang lainnya untuk kembali ke posko. "Pak, kayaknya harus pulang sekarang," ucap Dani kepada Ufi yang masih melihat ke arah depan, di mana pertunjukan masih berlangsung. Padahal waktu sudah menunjukkan di angka 00:00 tepat tengah malam. Sedangkan Edi yang berada di sebelah Dani juga mengangguk. Tetapi sepasang matanya sesekali melirik ke arah belakang dengan ekspresi ketakutan. Dani pun merasa heran. Padahal sosok Denawa ada di depan mereka. Tetapi kenapa si Edi malah terus melirik ke arah belakang mereka? Karena melihat dua temannya itu ketakutan, akhirnya Ufi menyetujui untuk segera kembali ke posko. Sebenarnya dia pun merasakan aura yang kurang enak juga, tetapi dia yang kurang mempercayai kehadiran hal-hal gaib. Jadi tak terlalu banyak bertanya kepada dua orang temannya itu. Rombongan pun diatur sedemikian rupa. Ketika berjalan menuju ke posko, mahasiswa yang berjumlah 7 orang disuruh berada di tengah dan diapit oleh para mahasiswa laki-laki. Kebetulan Dani dan Edi serta 3 mahasiswa lainnya berada di rombongan yang paling belakang, sehingga Dani bisa mengobrol dengan Edi, meskipun agak berbisik-bisik karena tak mau teman yang lain bisa mendengarnya. Akhirnya Edi mengatakan bahwa selain melihat penampakan sosok merah tinggi besar, dia juga merasakan ada makhluk lain yang mengikuti rombongan mereka, yaitu sesosok perempuan yang terlihat wajahnya. Sebagai ketua kelompok dan berjalan di rombongan yang paling depan, Ufi pun merasa was-was dan takut. Dia tak ingin ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi pada dirinya atau anak buahnya. Tetapi hatinya merasa agak lega karena di sepanjang perjalanan, meskipun melalui tempat-tempat yang bisa membuat bulu kuduk berdiri, tak ditemui hal aneh lagi. Malah,
Beberapa teman Ufi juga sempat bercanda dan saling mengolok bila melihat boneka-boneka yang tampak menyeramkan hasil karya para warga setempat. Setibanya di posko, Ufi langsung menyuruh teman-temannya untuk segera beristirahat karena esok hari akan ada kegiatan yang lainnya lagi. Saat baru memejamkan mata, Ufi dikejutkan oleh teriakan dua orang temannya yang berlari dari arah musola. Dua orang mahasiswa itu sudah berwajah tanpa dialiri darah, pucat saking takutnya. Salah seorang di antaranya yang wajahnya bercucuran keringat langsung menghampiri Ufi sambil berkata lirih, "Pak Ketu, bau hawanya beda sekali. Asli aku ketakutan." "Loh, kenapa belum tidur jam segini? Sedang apa kalian di belakang?" tanya Ufi setelah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kanannya yang telah menunjukkan di angka 1 lebih. "Kita tadi lagi iseng dan ngopi di belakang, Pak," jawab salah seorang yang bernama Dudu. "Iya sih, awalnya kita ngopi biasa saja, tapi saat mendengar ada suara di WC belakang, seperti ada seseorang yang nongkrong. Gobloknya dan so-soan berani pula. Dudu malah mengetuk pintunya sambil teriak, 'Jangan lama-lama woi, mending ikut nongkrong bareng kita yuk,' sambil tertawa pula si Dudu. Jelas si Herman juga. "Terus kenapa sampai ketakutan seperti itu?" tanya Ufi lagi. "Nah, setelah diketuk, memang tiada suara. Cuman ada suara geraman." Sontak aku kaget. "Lalu kami akan pergi dengan berkata pula, 'Yuk, kita ke musola saja, dingin nih,' terang Dudu." Ufi yang masih penasaran bertanya lagi, "Lah, kok bisa ada bau gini? Kenapa?" "Saat di musola, kita bukannya berdoa, si Dudu malah mengajak judi online," ketus Herman. "Tapi aku sempat melihat Eli datang ke kotak kuning dengan keadaan melamun dan membuang sesuatu," tambahnya lagi. Kotak kuning yang dimaksud adalah semacam wastafel untuk mencuci piring, tapi terbuat dari coran dan di bagian bawahnya ada ember untuk tempat sampah. Awalnya aku dan Dudu tak menghiraukan. Kita lanjut main gaplay online di dalam musola. Tapi tiba-tiba terdengar suara geraman yang semakin nyaring. Lalu ada bau aneh seperti anyir pun mulai menyeruak. Kemudian tiba-tiba lampu musola pun langsung padam. Kami pun segera lari dan sepintas aku melihat pembalut yang masih ada darah yang banyak dan tidak dibersihkan. Bahkan tidak dibungkus juga, tapi langsung dibuang di tempat sampah. Jelas Herman panjang lebar sambil menutup hidung. "Hah? Lalu apa hubungannya? Emangnya pembalut seperti itu harus dibagaimanakan?" "Ya langsung dibuang lah, karena emang sudah kotor kan?" ujar Ufi keheranan, yang memang tak tahu tentang hal-hal seperti itu. Baru saja Ufi selesai bicara, bau yang sangat anyir yang menyengat tiba-tiba langsung tercium Igun dan Firman yang telah tidur pun jadi terbangun. "Waduh, kok ada bau tidak enak seperti ini ya, Vi?" teriak Igun sambil menutup hidungnya. "Pak, darah haid kan? Kesenangannya kan begitu-begitu tuh makhluk. Mereka paling senang darah seperti itu. Harusnya teh dibersihkan dulu dan dibungkus kresek sampai baunya tidak boleh tercium," jelas si Herman sambil pelan-pelan menghampiri Ufi. Dudu pun hanya mengangguk, tapi tiba-tiba berteriak, Pak, itu apa, Pak?" Ruangan dapur yang dijadikan untuk tempat tidur Ufi dan kedua temannya terdapat sebuah jendela yang cukup lebar, tanpa daun jendela lagi, dan hanya ditutupi dengan selembar jaket atau celana panjang milik Ufi, sehingga masih bisa terlihat area belakang. Pepohonan rimbun dan WC yang dimaksud oleh dua orang yang bercerita itu tadi. Mereka serentak menoleh ke arah jendela. Ketika Dudu menunjukkan ekspresi wajah yang ketakutan, seketika pula Ufi dan kawan-kawan yang lainnya membelalak saat terlihat dengan jelas sesosok yang sangat menyeramkan. Di salah satu pohon besar, tampak sesosok tubuh berbaju putih kusam yang longgar kebesaran. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang masih menunduk. "Astagfirullah!" seru 5 orang pemuda itu secara bersamaan. Ketika wajah yang tadi menunduk terangkat dan menampakkan seringai yang menyeramkan. Semua pemuda yang sangat terkejut dan ketakutan itu langsung berlari tunggang langgang menuju ke ruang tengah. Sialnya, Dudu yang berada di samping Herman malah jatuh terjengkang karena terdorong oleh tangan temannya itu. Tawa yang melengking dari sosok berbaju putih terus menggema, membuat Ufi dan teman-temannya semakin gemetaran.
Suara langkah kaki yang berlari langsung membangunkan teman-teman yang lainnya. Mereka semua berkumpul di ruang tengah untuk mengetahui apa yang terjadi. Rina yang berada di kamar kedua pun terdengar berteriak, lalu berlari menyusul teman yang lainnya ke ruang tengah. Tetapi dia langsung jatuh lunglai setibanya di depan teman-temannya. Masih ada seseorang mahasiswi yang tak ikut berkumpul, yaitu gadis yang bernama Ellie. Si pemimpin kelompok langsung menghampiri temannya itu di dalam kamar setelah mengkoordinasikan agar semua berada di dalam satu ruangan. "Ellie, maaf ganggu. Sebaiknya kamu juga ikut berkumpul dan tidur di ruang tengah ya," ujar Ufi kepada gadis yang tengah menunduk. Gadis yang diajak bicara itu lalu mendongak, lalu tersenyum sedikit. Tak lama kemudian menyeringai lebar, membuat Ufi merasa heran atas sikap Ellie yang terasa aneh. Meskipun jantungnya berdebar, Ufi yang atas desakan teman-temannya untuk menanyakan perihal pembalut, akhirnya memberanikan dirinya untuk lebih mendekati tempat duduk si gadis. "Li, maaf, apakah kamu yang membuang pembalut itu? Apa bisa kamu membuangnya dengan benar?" Setelah mengajukan pertanyaan, Ufi mundur lagi beberapa langkah karena terlihat raut wajah Ellie yang langsung berubah. Senyumnya mendadak hilang, lalu menunjukkan ekspresi marah. Gadis itu kemudian berdiri, lalu melangkah menuju ke wastafel dengan tatapan yang kosong. Diambilnya pembalut yang tadi dibuang, terus dibersihkannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Tak ada seorang pun yang berani mendekati atau menemani gadis itu di dapur, karena merasa ngeri melihat ekspresi wajah Ellie yang tampak diliputi oleh kemarahan. Setelah selesai dengan aktivitasnya, Ellie kembali berjalan ke arah kamar. Namun saat melewati ruangan di mana teman-temannya berada, dengan ekspresi wajah yang dingin, dia berkata, "Cepat pulang kalian semua!" Tentu saja semuanya langsung terperanjat. Ellie yang selalu bersikap dan bertutur kata lembut, kala itu dia berkata dengan logat Sunda yang kasar. Teman-teman perempuannya pun langsung berteriak histeris dan berusaha memeluk tubuh Ellie. Ketika setelah gadis itu berkata kasar, sepasang matanya melotot dan nafasnya pun tersengal-sengal. Gerak baralik sia teh!" Dan semua yang berada di ruangan itu pun bertambah panik saat Ellie tiba-tiba jatuh pingsan. Akhirnya, gadis itu diangkat ke dalam kamar dan ditunggui oleh beberapa temannya. Sekitar pukul 3 dini hari, keadaan baru bisa kondusif dan tenang. Teman-teman Ufi yang perempuan sudah bisa tertidur kembali, sedangkan para mahasiswa masih berjaga sambil sesekali bercanda untuk mencairkan suasana yang tadi terasa tegang. Ketika telah siuman, badan Ellie mendadak mengalami demam, sehingga tak bisa mengikuti aktivitas KKN di keesokan harinya. Seorang temannya yang bernama Rina diminta oleh Ufi untuk menjaga dan menemaninya di dalam kamar. Rina adalah seorang gadis yang periang, tapi semenjak dimintai oleh ketua kelompok untuk menjaga temannya yang sedang sakit, pembawaan Rina menjadi pendiam. Sebenarnya Ufi pun merasa khawatir dengan keadaan dua orang teman perempuannya yang tiba-tiba bersikap aneh itu. Tetapi dia tetap berpikiran positif, dan dikala waktu senggang, Ufi pasti menengok untuk mengetahui perkembangan kondisi dua mahasiswi itu. 2 hari berselang, Ufi dan teman-teman lainnya merasa bersyukur karena Ellie telah sembuh dari demamnya, dan Rina pun kembali riang seperti semula. Pada hari yang ke-18, kelompok yang diketahui oleh Ufi mengadakan program kegiatan untuk murid-murid SD di kampung itu. Salah satu kegiatannya adalah acara penjelajahan antar SD di beberapa pos. Kegiatan berawal dari pagi hari dan sudah selesai pada siang hari itu juga. Kelompok Ufi pun akhirnya merasa senang atas kesuksesan acara yang mereka laksanakan hari itu. Tanpa mendapatkan kendala apapun, bisa dikatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program unggulan bagi kelompok mereka. Ketika semua teman-teman Ufi sedang merayakan keberhasilan mereka, tampak Eddie yang hanya duduk di teras dengan kepala menunduk. Karena sikap yang ditunjukkan oleh Eddie berlangsung cukup lama, akhirnya salah satu temannya berusaha untuk menghibur dan bercanda. Namun, seloroh yang dilontarkan seperti ejekan dan usil, sebab menyebutkan nama orang tua Eddie, yaitu Pak Supardiman. Akan tetapi, Eddie yang dari tadi diam menekuri lantai di bawahnya langsung bangkit dan mencekek temannya yang usil itu.
Teman-teman lain yang melihat kejadian itu pun menjadi terkejut dan berusaha menolong pemuda yang sedang tercekek itu. 5 orang pemuda berusaha melepaskan tangan dan menarik tubuh Edi yang berpostur kurus. Namun anehnya, kekuatan yang dimiliki Edi saat itu tak mampu dipatahkan oleh 5 pemuda yang berbadan lebih besar darinya. Padahal, secara logikanya, tubuh Edi yang kurus bahkan mengangkat air galon pun mengeluh tak kuat. Pasti dong bisa ditarik dengan mudah. Tetapi anehnya, 5 pemuda itu tak mampu melerai atau melepaskan tangan yang terus menekan leher salah satu mahasiswa yang sudah hampir kehabisan nafasnya. "Ayo semua ke sini, berani sama aku, akan kuhabisi kalian satu persatu," geram Edi dengan suara memekik. Ufi pun tetap berusaha untuk menolong temannya dengan mengucap asma Allah. Akhirnya pemuda yang tercekek bisa ditarik karena cekalan tangan Edi mulai sedikit merenggang. Tak berhenti sampai di situ, Edi yang tubuhnya telah dikuasai oleh sosok gaib berlari ke kamar nomor 4, lalu duduk di atas kasur sambil sesekali menggeram. Raut wajahnya yang terlihat murka tak bisa mengenali teman-temannya. Bahkan kata-kata umpatan keluar dari mulutnya sambil menunjuk ke arah Dudu dan pemuda yang dicekeknya tadi. "Kalian tidak sopan, aku tandai kamu." Setelah mengherdik, tubuh Edi tiba-tiba terkulai dan tertidur di atas kasur. Kejadian tersebut di waktu sore hari sekitar pukul 4, tapi keadaan sudah sangat gelap, seperti menjelang maghrib. Apalagi cuaca pun sedikit mendung. Kok sampai bahaya begini sih? Apa sebaiknya aku lapor saja ya? Tapi apa mungkin mereka akan percaya? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di pikiran sang ketua kelompok, karena dia semakin merasa tertekan dan tidak betah atas beberapa kejadian aneh yang membuat dirinya sering merasa pusing. Ufi lantas menyuruh teman-temannya untuk membiarkan Edi beristirahat. Sedangkan 2 mahasiswa yang bernama Dudu dan Eza diajak berbicara di salah satu ruangan yang lainnya. "Sebenarnya apa yang telah kalian lakukan di rumah ini?" tanya Ufi langsung kepada 2 pemuda itu. "Kok aku merasa semua kejadian tadi tertuju kepada kalian?" lanjutnya lagi. Namun 2 mahasiswa itu hanya menggeleng pelan, seperti tak tahu dan tak merasa melakukan kesalahan apapun. Salah satu mahasiswa yang bernama Igun sempat beberapa kali datang ke posku yang pertama, yaitu warung milik Bu Narsih. "Betahkah kalian di situ?" tanya si pemilik warung itu. "Dibedah-bedahkan Bu ya, mau bagaimana lagi?" jawab si Igun. "Kalian jangan sampai berbuat yang aneh-aneh ya. Mudah-mudahan tak ada yang mengganggu," ujar Bu Narsih lagi. Igun pun terdiam karena tak ingin semua hal aneh yang terjadi diketahui oleh orang lain. Tetapi hatinya sebenarnya juga penasaran dan bertanya-tanya, kenapa Bu Narsih sampai bilang seperti begitu. Berbagai macam gangguan dan hal aneh pun mulai sering terjadi setelah hari itu, yaitu mulai dari seperti ada orang yang berlalu lalang, suara-suara ketukan di pintu, bahkan sampah di belakang pun secara tiba-tiba menjadi acak-acakan. Lalu hari yang sangat mencekam pun akhirnya terjadi. Pada hari itu, hampir semua mahasiswa harus pergi ke kampus untuk registrasi praktek kerja lapangan. 16 orang teman-teman Ufi yang mengambil di jurusan pendidikan semuanya meninggalkan posko. Hanya tersisa 2 orang saja di rumah besar itu. Ufi dan Edi yang mengambil jurusan pertanian tak perlu melakukan registrasi. Jadi di bangunan itu hanya 2 orang pemuda itu sajalah yang dengan terpaksa harus selalu berada di posko untuk berjaga. Meskipun pada awalnya Ufi juga berniat ingin pergi ke kampus juga, tapi diurungkannya sebab tak mungkin meninggalkan posko karena semua mahasiswa telah pergi. Rumah besar dan kuno itu hawanya terasa sangat aneh dan menyeramkan. Saat dalam keadaan kosong, bulu-bulu halus di badan Ufi sering meremang bila berjalan menuju ke arah ruangan tengah dan belakang. Sebagai ketua, Ufi memang terpaksa untuk bertanggung jawab atas segala kondisi dan keadaan di dalam rumah yang beraura negatif itu. Dia hanya berdua dengan temannya yang bernama Edi. Tetapi lagi-lagi, Ufi bernasib sial karena temannya itu ngotot akan pergi ke tempat pacarnya yang berada di posko lain. Meskipun pamitnya hanya sebentar dan di siang hari, namun hati Ufi pun terasa ketar-ketir bila berada di bangunan tua itu sendirian saja. Pada pukul 2 petang, setelah mengurus beberapa program,
Ufi kembali ke posko yang tak ada satu orang pun selain dirinya sendiri. Untuk menghilangkan kesunyian dan menghibur diri, dia akhirnya berinisiatif untuk bermain game di perangkat laptopnya. Saat Ufi sedang asyik menatap layar benda persegi 4, ekor matanya tak sengaja melihat ke arah sampingnya. Sesosok tubuh yang tinggi besar dan berwarna merah seperti sedang mengawasi dirinya. Sontak dia menoleh. Namun, sosok tak kasat mata itu tak terlihat lagi. Ketika kembali menatap layar laptop, sosok itu muncul lagi dan kini terlihat tepat di antara lorong antara kamar yang kedua dan ketiga. Perasaan Ufi menjadi cemas, ketakutan pun juga menghampirinya. Apalagi di kamar yang ketiga terdengar seperti ada banyak orang. Suara orang-orang yang mengobrol dan tertawa, bahkan ada yang menangis pula. Langsung membuat jantung Ufi berdegup kencang. Duh, apes ini mah, ya Allah. Ufi langsung berlari ke kamar untuk mengambil kunci motor dan helm. Hawa di dalam kamar terasa pengap dan panas. Sekian lama mencari helm, akhirnya dia baru teringat bahwa benda tersebut telah dipinjam oleh Eddie. Dengan tubuh gemetaran, Ufi segera keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi, baru saja mencapai keluar dari pintu, suara tertawa yang nyaring dan melengking di kamar yang ketiga terdengar. Dan kejadian aneh berikutnya, tubuh dan kaki Ufi langsung tak dapat bergerak sama sekali. Ya Allah, apalagi ini? Aku berlindung kepadamu dari hal-hal buruk yang menimpaku ini. Ufi hanya berucap dalam hati untuk meredakan rasa takutnya itu. Tak berapa lama, kakinya bisa digerakkan kembali. Tetapi karena rasa penasaran yang memenuhi pikiran, entah perbuatan bodoh atau konyol, Ufi malah menghampiri pintu kamar yang ketiga itu. Rasa takutnya memang belum hilang, tetapi Ufi tetap membuka pintu kamar dengan tangan gemetar sambil menahan nafas. Krek. Setelah pintu terbuka, jantung Ufi seakan langsung berhenti berdetak. Saking terkejutnya mulutnya ternganga, sepasang matanya pun membeliak manakala dia melihat penampakan yang ada di dalam kamar itu. Sesaat Ufi seperti mematung karena bingung harus berbuat apa. Sedikit suara pun tak mampu dikeluarkan dari tenggorokannya, padahal saat itu hatinya sudah terlalu takut yang teramat sangat. Ketika di hadapannya ada dua sosok yang sedang duduk di atas kasur usang. Tubuh kedua sosok yang terbungkus kain putih lusuh langsung mendongak untuk menampakkan wajah. Sekujur badan Ufi bertambah gemetaran, lalu suara teriakan bisa keluar dari mulutnya. Bagaimana dia tak ketakutan bila dua sosok yang dilihatnya itu menampakkan wajah yang sangat menyeramkan bagi Ufi. Kain putih kumal yang membungkus dua sosok itu saja sudah bisa membuat Ufi hampir kencing di celana. Apalagi saat melihat wajah dua makhluk gaib itu yang sangat hancur. Bahkan bola-bola mata mereka pun melotot hampir terlepas dari rongganya. Ah! Ufi berteriak sekencang-kencangnya hingga dia sampai di luar rumah yang bertepatan saat adzan maghrib berkumandang. Tanpa pikir panjang, Ufi langsung bergegas menuju ke masjid. Setelah menunaikan sholat nanti, dia bermaksud meminta bantuan kepada salah satu ustadz yang selalu mengajar pengajian kepada anak-anak di kampung itu. Kang, duluan ya. Aku harus ke kota karena ada urusan mendadak, ucap ustadz dengan terburu-buru. Padahal Ufi sudah menunggu di teras masjid cukup lama. Aduh, amsyong dah, gumam Ufi. Kakinya langsung terasa lemas, seperti baru mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pemuda itu pun kebingungan, hendak pulang ke posko, masih diliputi oleh rasa takut. Ingin pergi ke kepala dusun pun, dia merasa segan, sebab sudah beberapa kali dia menceritakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Selalu tak mendapat respon yang baik dari lelaki yang menjabat sebagai kepala dusun itu. Ufi masih berjalan dengan gontai. Badannya terasa letih dan jantungnya tak berhenti berdebar dengan kencang. Saat terfikir akan kembali ke posko, ketika melewati warung Bu Narsi, wanita itu melambaikan tangan seraya berteriak, "Sini, makan dulu Kang." Seperti mendapat angin segar, Ufi tak menyanyiakan panggilan itu. Setengah berlari langsung dihampirinya warung makan itu. "Bu, makan sama ayam goreng satu ya," ucap Ufi setelah duduk di sebuah bangku yang tersedia. Sambil menyiapkan makanan, wanita pemilik warung berkata, "Kasihan banget ya kalian. Kamu pasti kaget ya, karena diganggu oleh mereka."
Ufi sedikit terkejut, tetapi berusaha menyembunyikan hal yang terjadi. Lalu dia bertanya basa-basi, "Maksudnya gimana, Bu?" "Tidak apa-apa. Sudah, kamu di sini saja dulu. Soalnya mereka jahil. Namanya juga rumah. Sudah hampir 6 tahun tak berpenghuni. Apalagi rumah sebelahnya milik Pak Wahyu itu yang sudah 2 tahun terbengkalai. Akibat kebakaran juga didiamkan saja. Sudah bisa dibayangkan apa saja yang ada di dalam rumah itu." Bu Narsih menerangkan sedikit tentang rumah-rumah yang telah lama tak berpenghuni itu. Ufi yang sedang menikmati makanan hanya menanggapi penjelasan dari Bu Narsih itu dengan tersenyum sedikit. Kemudian dengan nada setengah berbisik, Bu Narsih melanjutkan cerita lagi. Rumah itu dulu milik ibunya Pak Budi. Beliau adalah salah seorang yang terkenal sebagai tukang urut pada zamannya. Tetapi suatu hari beliau meninggal secara mendadak dan aneh. Warga pun bertanya-tanya dan banyak yang spekulasi. Ada apakah dengan ibunya Pak Budi? Banyak pula yang bilang kalau keluarga itu memiliki peliharaan atau penjaga yang berwujud buto merah. Namun banyak warga yang mempercayai akan hal itu, tapi ada juga yang tidak. Makanan di piring telah habis, tetapi Ufi belum mau beranjak pergi. Selain tak ingin sendirian berada di rumah itu, dia juga masih penasaran oleh cerita selanjutnya yang disampaikan oleh wanita pemilik warung itu. Dari sini, ibu sering melihat beberapa keusilan penghuni rumah itu, baik yang merah berdiri di depan pintu rumah, atau perempuan yang sering usil naik di boncengan motor warga yang melewati rumah itu pada malam hari. Iya Bu, teman kami pernah ada yang kerasukan, tapi untungnya tidak lama langsung bisa sadar, timpal Ufi yang keceplosan. Sudah, jangan cerita hal itu kepada siapapun. Simpan saja sendiri kejadian itu dan jadikan sebagai pelajaran. Bu Narsih lalu segera melayani beberapa pembeli yang baru datang. Barulah ketika azan Isya berkumandang, terlihat Edi datang dan akan masuk ke posko dari tempat Bu Narsih. Ufi melihat temannya itu mengangguk, lalu akan memutar arah motornya. Di, kamu mau kemana? Ufi dengan setengah berlari menghampiri dan berteriak karena tak ingin ditinggalkan temannya lagi. Lah kok kamu ada di sini, Vi? Bukannya tadi di dalam sedang main game? Kamu tadi malah menyuruh aku beli makanan kan? Jawab Edi dengan raut wajah yang keiranan. Secara refleks Edi langsung menoleh arah posko. Dia pun sangat kaget karena dia tadi melihat posko dalam keadaan terang dan terlihat enak dipandang. Tetapi saat dilihat kembali, menjadi gelap gulita. Sedangkan pintu yang di samping tampak sedikit terbuka. Anjir, mulai lagi Vi. Gimana nih? Edi langsung terlihat ketakutan. Udah masuk aja, kita kan berdua, ujar Ufi meskipun perasaan takut juga masih menyelimuti hatinya. Dia tak ingin bila posko dalam keadaan kosong, sebab masih ada beberapa barang teman-temannya yang berada di dalam kamar. Akhirnya Ufi dan Edi bersepakat untuk tidur di kamar yang paling depan. Setelah mengunci pintu kamar, mereka berdua mencoba untuk tidur. Di hari-hari biasanya mereka selalu tidur larut malam karena mengerjakan tugas atau bermain game dulu. Di malam itu baru pukul 9 saja, dua orang pemuda yang diliputi perasaan was-was dan ketakutan itu lebih memilih untuk segera tidur saja. Akan tetapi, belum sampai terlelap, mereka terbangun lagi karena mendapatkan gangguan. Ufi yang duluan terbangun langsung berteriak untuk membangunkan temannya. La ilaha illallah Didi, gempa Di, teriak Ufi karena merasakan ranjangnya bergetar dengan hebat. Anehnya pula, keadaan di kamar itu seperti di kamar yang ketiga. Keterkejutan Ufi tak sampai di situ saja. Temannya itu memang langsung bangkit dari tidur dengan posisi tubuh membelakangi Ufi, tetapi kepala Edi bisa berbalik tanpa memutar tubuhnya. Ufi pun hampir mencekek temannya itu, manakala mata Edi yang melotot berwarna putih semua dan mulutnya menganga lebar. Ya Allah, ampun, ya Rob lindungi aku. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Ufi dan Edi langsung tak sadarkan diri. Ketika siuman dari pingsannya, Ufi mendapati dirinya tertidur di atas lantai, sedangkan temannya masih terlelap di pojokan tempat tidur. Di,
kita subuhan yuk. Ufi membangunkan Edi dengan perlahan sambil menahan takut. Namun, karena azan subuh sudah terdengar, diberanikan diri untuk mengajak temannya itu. Ufi bisa bernafas lega saat temannya langsung membuka mata dengan normal, lalu mengangguk pelan. Sepulang dari masjid, mereka tak langsung kembali ke posko, tetapi berjalan ke posko yang lain untuk menenangkan diri dan bertemu dengan teman-teman yang berada di tempat berbeda. Posko 32 yang ditempati oleh Ufi dan kawan-kawan terletak di desa C, sedangkan yang akan dikunjungi adalah posko 34 yang berada di desa B. Dua pemuda itu berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Mungkin masing-masing masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami semalam. Setelah sampai dan bertemu dengan teman-teman yang berada di posko lain, ternyata malah mendapatkan cerita-cerita menyeramkan juga yang dialami oleh teman-temannya. Pada awalnya, mereka yang di posko 34, para perempuan dan laki-laki juga disatukan dalam satu rumah. Baru 2 hari menempati posko, datang seorang tokoh agama setempat yang menganjurkan agar mereka tinggal berpisah. Nah, menurut si bapak itu, tak baik bila lelaki dan perempuan yang bukan murim tinggal di dalam satu rumah. Teman-teman perempuan akhirnya mencari tempat lain, yaitu rumah yang lebih kecil, tetapi juga merupakan bangunan tua. Walaupun pada mulanya mereka cukup senang karena mendapat harga sewa yang murah. Tetapi baru menempati 1 malam saja, sudah mendapatkan bermacam gangguan menyeramkan. Pada saat hari yang telah larut, mereka yang akan bersiap untuk beristirahat, dikejutkan oleh suara-suara benda yang berjatuhan, seperti gelas kaca yang jatuh, perabotan yang dibanting dan lain sebagainya. Padahal, rumah yang mereka tempati tidak ada barang sama sekali dan kosong, tanpa perabot apapun juga. Pada keesokan paginya, tokoh agama datang ke posko lagi dan mengizinkan mereka menempati satu rumah lagi karena merasa khawatir sebab bangunan tua tersebut adalah tempat terjadinya tragedi pembunuhan yang telah menewaskan satu keluarga. Setelah mendengar cerita tersebut, Ufi dan Edi kembali pulang ke posko mereka dengan perasaan yang bingung dan hati yang gundah. Ketika keesokan harinya, teman-teman Ufi pun berdatangan lagi. Seorang pemuda yang bernama Igun dengan raut wajah marah menyeret Eza dan duduk ke ruangan tengah. Kalian tahu, ulah kalian itu benar-benar tidak lucu. Bisa bikin kita bahaya. Cesar Igun dengan geram. Kenapa Gun? Tanya Ufi yang menyusul ke ruangan itu juga. Eza udah kelewatan batas. Dia beronani di kamar nomor 3 dan duduk judi di ruang musola. Jadi apa mereka tidak terganggu? Teriak Igun dengan wajah merah padam. Za, apa itu benar? Tanya Ufi dengan memendam rasa kesal. Maaf Pak Ketua, itu sudah menjadi kebiasaanku. Terkadang melihat Eli saja aku langsung jadi terangsang. Jawab Esa dengan menunduk. Ufi tak bisa menahan kegeramannya lagi. Ditonjoknya wajah temannya itu sambil mengumpat. Kau tahu betapa tersiksanya kita di sini akibat ulahmu itu? Aku minta maaf Pak, ucap Dudu pelan. Aku sudah tidak sopan telah memakai tempat ibadah untuk dijadikan arena judi, tambahnya lagi. Dan setelah hari itu, ketika dua pemuda yang telah mengakui kesalahan meminta maaf, tak ada lagi kejadian aneh yang mereka alami. Keadaan pun terasa lebih tenang dan nyaman, hingga tiba saatnya mereka untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pada saat akan meninggalkan bangunan yang telah ditempati selama 40 hari itu, Ufi sempat menoleh ke arah jendela kaca sebelum menaiki kendaraan yang menjemput para mahasiswa. Secara samar-samar, terlihat oleh Ufi penampakan wajah seorang gadis yang tersenyum kepadanya. Ufi lantas menghitung jumlah teman-teman perempuan karena takut kalau ada yang tertinggal di rumah itu. Setelah mendapati jumlah yang pas, Ufi hanya bertanya-tanya dalam hati, siapakah sosok perempuan yang tersenyum itu tadi? Ketika sudah di perjalanan, Ufi dan semua temannya merasa lega karena telah bisa melalui segala cobaan dan kejadian di rumah besar yang dijadikan posko tersebut. Termasuk Eza yang merasa lega, tak lagi tinggal di bangunan yang menyeramkan itu. Dia pun akhirnya berani bercerita tentang hal yang dialaminya, yaitu tentang ranjang goyang di dalam kamar nomor 3. Semula dia menganggap bahwa ketika dia tidur, merasakan ranjangnya bergoyang adalah ulah dari teman-temannya yang usil. Tetapi setelah beberapa hari mengalami kejadian itu,
Maka teman-teman sekamar yang juga mendapatkan gangguan saling bertanya dan menuduh di antara satu dan lainnya. Di dalam kamar yang ditempati 4 mahasiswa itu memang mempunyai aura yang mistis dengan hawa yang tiba-tiba dingin, lalu berubah menjadi panas dan pengap. Keempat pemuda itu pun tak ada yang mengakui kalau sudah berbuat usil. Malah salah satu di antara mereka sering merasa ada sesosok pocong yang menindih badannya. Ketika ranjang tengah bergoyang sambil berbisik di telinga, "Kenapa tak pulang saja?" Semua yang mendengar cerita itu menjadi tertegun dan tak ada yang berani berkomentar. Seorang mahasiswi yang bernama Rina pun akhirnya juga mengungkapkan kejadian yang pernah dialaminya. Di malam yang ke-16 hari, dia hanya mampu berteriak sebelum pingsan ketika melihat penampakan sesosok tubuh yang sangat besar berwarna merah yang wajahnya sangat menyeramkan. Sosok itulah yang pernah dilihat oleh Uhfi juga. Perwujudan tubuh yang besar dan tingginya hingga menyentuh plafon rumah yang diperkirakan sekitar tinggi 1,8 meter. Nah, Buto Abang itulah, Buto Abang yang pernah masuk di tubuh Eli dan Edi. Tukas Dani yang langsung membuat teman-temannya terkejut dan saling berpandangan sejenak. Lalu ketika mereka melihat beberapa foto yang diambil di ruangan tengah, terlihat ada penampakan sebuah kepala berambut panjang yang berada di antara para mahasiswa itu. Namun mereka merasa bersyukur karena telah bisa menyelesaikan tugas KKN dengan baik dan tak mendapatkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang bisa mengakibatkan mereka mendapatkan celaka. Dani merupakan seorang pemuda yang peka tentang hal-hal gaib. Dia bisa merasakan dan melihat sosok-sosok yang tak kasat oleh mata awam. Sebetulnya banyak penghuni yang ada di rumah itu, dari mulai di sumur, belakang WC, dan di dalam semua kamar. Namun entah apa yang membuat mereka bisa menahan amarahnya. Makhluk-makhluk itu memang terasa terganggu dan ingin meluapkan kemarahan, tetapi sepertinya mereka merasa segan. Mungkin Pak Kordeslah yang sepertinya membawa penjaga dari rumah, sehingga kita semua tak sampai mendapat gangguan yang bisa berakibat fatal. Dan ada yang bisa kita jadikan pelajaran buat Eza dan Dudu, juga termasuk kita semua, harus lebih menjaga perilaku di tempat atau lingkungan manapun. Wejangan dari Dani itu membuat teman-temannya hanya bisa terdiam. Saat kemudian mereka yang masih duduk di kendaraan melirik ke arah Uhfi, sedangkan yang merasa diperhatikan masih diam dan bertanya-tanya dalam hati, "Penjagaan? Aku tidak pernah suka dengan hal yang seperti itu. Jadi bagaimana mungkin aku memiliki penjaga? Dan kamu jangan ngarang ya. Aku tidak pernah tuh suka dengan hal jaga-jaga begitu, punya kodam dan lain-lain," cetus Uhfi akhirnya. "Iya, orang tuamu, Vi. Mungkin mereka lah yang selalu berdoa siang malam untukmu. Penjagaan dari Allah pasti lebih terbaik dari segala penjaga yang ada di muka bumi ini," ujar Dani lagi. Tanpa membantah lagi, akhirnya Uhfi hanya bisa membenarkan ucapan temannya itu dalam hati. Kegiatan KKN yang pada awalnya membuat dia merasa malas untuk mengikutinya, ternyata bisa untuk dijadikan pengalaman, serta hal yang tak pernah terlupakan baginya, ketika bisa melihat perwujudan sosok gaib yang tak enak dipandang. Akhirnya membuat Uhfi menyadari bahwa ada makhluk lain yang berada berdampingan dengan manusia. Selama kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengusik kita. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Mas Rama ya. Teman-teman, jika pengen tahu Mas Rama nulis apa saja, silakan mampir ke Twitternya. Dan juga teman-teman bisa mampir ke channel YouTube-nya. Untuk linknya ada di deskripsi ya, dan di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah.